Media sintetis semakin canggih, mengaburkan batas antara nyata dan palsu, dan menurut laporan 2022, 65% pengguna merasa sulit membedakan realitas digital dari kenyataan. Apakah ini ancaman terbesar bagi identitas dan kesehatan mental yang pernah ada? Studi Stanford 2015 ungkapkan, 65% pengguna media sintetis mengalami lonjakan kecemasan, menyoroti risiko nyata terhadap stabilitas mental dan identitas. Apakah kita benar-benar sadar apa yang sedang kita percepat? Pada 2020, Instagram AI mengubah 70% konten wajah jadi lebih sempurna, menggeser persepsi kecantikan dan mengancam stabilitas identitas remaja secara tak terlihat. Apakah kita benar-benar sadar apa yang sedang kita percepat? Data WAO 2022 menunjukkan lonjakan 50% kasus depresi remaja aktif di platform virtual. Apakah media sintetis benar-benar membantu atau justru merusak identitas dan kesehatan mental mereka secara diam-diam? Studi MIT tahun 2021 ungkap bahwa kontrol algoritma media sintetis dapat meningkatkan ketergantungan emosional hingga 70%, secara diam-diam menggerogoti identitas dan kesehatan mental pengguna. Apakah ini benar-benar alat bantu atau jebakan yang memanipulasi pikiran? Pada 2023, Korea Selatan melarang filter digital yang berlebihan demi mencegah distorsi identitas. Karena studi menunjukkan bahwa penggunaan media sintetis berlebih dapat meningkatkan risiko gangguan psikologis hingga 30%. Apakah alat ini membantu atau malah menjerat pikiran kita? Penggunaan media sintetis pada remaja meningkat 25% sejak 2020, dan studi menunjukkan mereka berisiko kehilangan jati diri asli hingga 40%, menimbulkan risiko gangguan identitas dan kesehatan mental yang lebih besar dari yang pernah diperkirakan. Studi London 2022 ungkapkan, 80% remaja tidak sadar mereka diprogram secara subliminal oleh media digital, mengancam stabilitas identitas dan kesehatan mental mereka secara diam-diam. Media sintetis dengan algoritma yang dirancang untuk memancing kecanduan, meningkatkan waktu online hingga 30% dalam 5 tahun terakhir. Secara diam-diam merusak keseimbangan mental dan identitas diri pengguna. Di Jepang, studi tahun 2022 mengungkapkan 60% remaja tidak mampu membedakan mana dunia nyata dan virtual setelah bertahun-tahun terpapar media sintetis, menimbulkan risiko serius terhadap identitas dan kesehatan mental mereka.